Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ma'ruf Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 17000003082 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Akan mempresentasikan, menayangkan atau mempersembahkan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint dan OBS Studio pada pembelajaran teks cerpen kelas 11 Madrasah Aliyah dengan produk berupa media pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Roni Sulistiono. Materi yang akan dipelajari pada media pembelajaran ini adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek. Kompetensi inti yang akan dipelajari adalah yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, diantaranya gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada bab ini atau media pembelajaran ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca untuk KD 3.8 dan untuk KD 4.8, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Untuk daftar materi yang akan dipelajari untuk KD 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek ada dua. Yang pertama, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, dan yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Untuk KD 4.8, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Untuk materinya yang pertama adalah menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, dan materi yang kedua adalah mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Baiklah, kita akan masuk pada KD yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, yang mau dua materi yang sudah saya sampaikan tadi. Materi yang pertama adalah memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Untuk selanjutnya, silahkan baca cerita pendek atau cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Cerpen tersebut terdapat pada buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 pada halaman 103 sampai 106. Baiklah, kita lanjutkan.
Apa itu cerpen? Cerpen yang telah kamu baca itu dinamakan cerita pendek atau cerpen. Cerita yang telah kamu baca itu dinamakan cerita pendek atau cerpen. Sesuai namanya, cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Dalam memahami isi suatu cerita pendek, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita dapat memulai dengan beberapa pertanyaan. Dengan pertanyaan tersebut, kita dapat menemukan dan memahami nilai-nilai yang ada dalam suatu cerpen dengan mudah serta fokus. Berikut adalah contoh pertanyaan tersebut berdasarkan kelompoknya. Yang pertama, pertanyaan literal. Yang A, di mana dan kapan cerita itu terjadi? B, siapa saja tokoh cerita itu? Untuk pertanyaan interpretatif, yang pertama, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Yang kedua, bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Untuk selanjutnya, pertanyaan integratif. Yang pertama, bercerita tentang apa cerpen di atas? Yang kedua, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpennya itu? Untuk pertanyaan kritis. Yang pertama, ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh tokoh C berbohong pada tokoh A? Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya? Poin yang kelima, pertanyaan kreatif. Yang pertama, bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Yang kedua, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utama tidak dimatikan pengarang? Materi yang kedua adalah menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nilai dari suatu teks dapat ditemukan dengan mengajukan beragam pertanyaan tentang isi teks tersebut. Demikian pula dengan teks cerpen yang nilai dari teks tersebut dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan tentang isi teks cerpen. Masuk dari nilai dalam hal ini adalah suatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kekurangan cerpen itu misalnya akan sampailah pada jawaban tentang bermanfaat atau tidaknya cerpen tersebut pada pembaca. Perhatikan penggalan cerpen di samping atau pada buku paket halaman 109. Penggalan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, hal itulah yang dinamakan dengan nilai moral. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalan cerita. Nilai atau suatu yang berharga dalam cerpen juga berupa pesan atau amanat. Wujudnya seperti yang dikemukakan di atas adalah ada yang berkenaan dengan masalah budaya, moral, agama, atau politik. Realitas pesan-pesan itu mungkin berupa pentingnya menghargai tetangga, perlunya kesetiaan pada kekasih, ketawakalan pada Tuhan, dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kita tidak mudah untuk merasakan kehadiran pesan-pesan itu. Karya-karya semacam itu perlu kita hayati benar-benar untuk menemukan pesan-pesan yang dikandung dalam karya-karya tersebut. Untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen, kamu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, mengapa tokoh A mengatakan hal itu berkali-kali?
Yang kedua, mengapa latar cerita itu di sekolah dan pada sore hari. Yang ketiga, mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu. Yang keempat, mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membawamu pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan pengarang. Selain menggunakan cara tadi untuk mempermudah kita dalam menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca seluruh isi cerpen dengan seksama. Yang kedua, memahami isi cerpen yang dibaca. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam cerpen yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan manusia. Yang keempat, menarik pokok pikiran pada setiap paragraf cerpen. Yang kelima, menyimpulkan hal-hal yang sudah ditemukan pada cerpen. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membawamu pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan pengarang. Berikut adalah tugas pertama. Yang pertama, bacalah cerpen Robohnya Surau Kami dan tuliskan inti cerita dari cerita pendek tersebut. Yang kedua, setelah itu jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan cerpen yang telah dibaca. A. Di mana dan kapan peristiwa cerita itu terjadi? B. Apa maksud dari robohnya surau kami? C. Apa saja pesan yang disampaikan pengarang dalam cerpen Robohnya Surau Kami? D. Setujukah kamu dengan isi cerita tersebut? Apakah ada nilai-nilai yang bertentangan dengan keyakinan kamu? E. Bagaimana hubungan kamu sendiri dengan Tuhan selama ini? Untuk soal nomor 3, kerjakanlah hal berikut sesuai dengan instruksinya. Yang pertama, buatlah 5 buah pertanyaan untuk menguji pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. B. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat tadi. Soal keempat, lakukan hal-hal berikut ini sesuai dengan instruksinya. Bacalah kembali cerpen Robohnya Surau Kami. Yang berikutnya, tulislah 2 buah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen itu. Berikutnya, mungkinkah nilai-nilai tersebut kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikutnya, laporkan hasil kerjamu itu dalam format seperti di samping. Soal atau tugas yang terakhir adalah amatilah nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatmu. Sajikanlah sebuah cerita yang menjelaskan aplikasi salah satu dari nilai-nilai itu. Baiklah, kita masuk pada materi bagian kedua, yaitu pada materi KD 4.8, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Berikut adalah materi yang akan dipelajari. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Manfaat membaca cerpen yang langsung bisa kita rasakan, salah satunya adalah cerpen dapat memberikan kita hiburan dan atau rasa senang. Dengan membaca cerpen, seolah-olah kita menjalani kehidupan tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen tersebut dan ikut larut dalam suasana dalam cerpen tersebut. Selain itu, dengan membaca cerpen, kita bisa belajar tentang kehidupan kita agar lebih bijak dalam menghadapi masalah yang mungkin akan kita hadapi. Perhatikan kembali cuplikan cerpen berikut yang dapat juga dibaca pada buku halaman 111. Kutipan cerpen tadi menggambarkan bagaimana begitu berartinya kehadiran seseorang ketika dia sudah tidak bersama kita lagi. Rasanya begitu sulit untuk menghadirkannya kembali. Hampir semua orang pernah mengalaminya, seperti yang digambarkan dalam cerita itu. Hanya sosok dan peristiwanya saja berbeda-beda.
Pelajaran yang dapat dipetik dari gambaran cerpen tadi yang sangat penting bahwa kehadiran seseorang di tengah-tengah kita adalah sebuah berkah yang harus selalu kita syukuri. Kalaulah dia sudah tidak hadir lagi, maka gantinya adalah kesedihan, penyesalan, bahkan tatapan yang menyayat. Berikutnya, bacalah cuplikan yang lainnya yang terdapat pada buku halaman 112. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Cuplikan cerpen di atas berisi sindiran yang bisa jadi mengena pada setiap kalangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual dan mengabaikan persoalan-persoalan sosial atau kemanusiaan menjadi objek sindiran dalam cuplikan cerpen tersebut. Sindiran seperti itu boleh jadi lebih mengena daripada dengan menggurui langsung tentang kesadaran-kesadaran keberagamaan yang benar. Materi yang berikutnya adalah mendemonstrasikan sebuah teks cerita pendek dengan nilai kehidupan. Setiap pengarang akan menginterpretasikan dan menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri sehingga cerita yang dihasilkan akan berbeda-beda antara satu pengarang dengan pengarang yang lainnya. Cerita tetap menarik sepanjang masa karena diungkapkan secara khas oleh pengarangnya. Hal itu pula yang menyebabkan cerita itu menjadi bermakna bagi halayak dan tidak pernah bosan untuk menikmatinya. Ketertarikan seseorang untuk membaca pasti disebabkan oleh adanya suatu yang bermakna atau dicari dalam bacaan tersebut. Setiap orang akan memiliki ketertarikan membaca yang berbeda dengan orang lainnya terhadap topik bacaan yang berbeda pula. Kebermaknaan atau makna tersebut dimiliki oleh teks-teks bacaan seperti novel dan cerita pendek. Kebermaknaan tersebut tidak dapat kita temukan pada bacaan yang bersifat non-fiksi. Seseorang membaca cerpen bukan untuk mendapatkan informasi, melainkan untuk mendapatkan hiburan atau pengalaman-pengalaman hidup. Daya hibur dalam cerpen disebabkan beberapa faktor, seperti karena alurnya yang penuh kejutan dan karena konflik cerita yang menegangkan. Memang banyak hal yang menyebabkan suatu cerpen menjadi bermakna bagi para pembacanya, sebagaimana yang pernah disebutkan bahwa banyak unsur yang bias menjadikan cerpen atau bacaan-bacaan lainnya menjadi bermakna bagi pembacanya, seperti penokohan, latar atau gaya cerita yang dihadirkan, dan pilihan kata yang digunakan pengarang. Berikutnya silahkan baca cuplikan cerpen lainnya yang juga terdapat pada buku halaman 116. Kebermaknaan cuplikan cerpen tersebut tampak antara lain pada temanya, yakni tentang cinta. Tema cerpen ini menarik bagi orang yang mengalami perasaan seperti itu. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya pada kata-kata, seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Berbagai makna atau sesuatu yang penting lainnya bisa jadi kita temukan setelah membaca cerpen tersebut sampai tuntas. Kebermaknaan suatu cerita lebih umum dinyatakan dalam amanat, ajaran moral atau didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun, dapat juga berada di balik tema yang diungkapkan, sehingga amanat selalu berhubungan dengan tema cerita itu. Misalnya, tema suatu cerita tentang hidup bertetangga, maka cerita amanatnya tidak akan jauh dari tema itu, berupa pentingnya menghargai tetangga, pentingnya menyantuni tetangga yang miskin, dan sebagainya. Berikut adalah tugas kedua. Tugas yang pertama adalah tuliskan cuplikan cerita pendek yang pernah kamu baca yang
mengandung nilai-nilai kehidupan agama, sosial, budaya, atau ekonomi. Silahkan Anda pilih salah satu dari keempat bagian tadi. Yang kedua, kerjakan latihan berikut sesuai dengan instruksinya. Pertama, bacalah sebuah cerpen. Kedua, temukan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting bagimu, baik sebagai seorang anak, pelajar, ataupun warga masyarakat. Yang ketiga, sajikanlah hasil kerjamu itu dengan format judul cerpen, pengarang, sumber, dan kebermaknaan atau nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, buatlah suatu video mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang kamu temukan pada cerpen yang telah kamu baca. Yang terakhir, kemudian kumpulkanlah pada gurumu. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran ini. Berikut adalah biodata pembuat atau biodata saya. Selanjutnya adalah biodata dosen pembimbing, yaitu Bapak Roni Sulistiono. Terima kasih. Mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.